Haleluya. Tibalah waktunya bagi kami, jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu sendiri. Itulah harga yang Kau bayar untuk menebus kami dari lumpur dosa. Dan dengan itu kami adalah milik Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sebagai milik Tuhan, maka Engkaulah yang bertanggung jawab untuk keselamatan kami selama di dunia ini. Kami tinggal percaya saja kepadamu, maka hidup kami akan merasa tenang dan damai. Merasa kuat seperti singa muda. Dan kami akan selalu berkemenangan. Itulah janji firman-Mu bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan dulu. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tibalah waktunya kita membuka Alkitab, yaitu kita memasuki Wahyu 18 ayat 19. Temanya adalah Babel binasa dalam tempo 1 jam. Ya, Babel binasa 1 jam. Ya, dalam nyala api. Ya, silakan. Wahyu 18 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ya, ulangi kalau 2 kali dibaca lebih jelas. Ya. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka. Ya, menghamburkan debu ke atas kepala mereka. Terus. Dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan mengenai Babel. Ya, Babel kota besar. Kita sudah pernah dengar asal usul ya kota Babel. Ya, masa dalam 1 jam dibangun dulu oleh Nimrod. Ya. Padahal Tuhan berkata tidak akan terjadi lagi air bah. Tetapi Nimrod membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Kemudian Tuhan batalkan dengan mengacaukan bahasa manusia. Ya, jadi dulu bahasa Maj itu satu logatnya, satu bahasanya. Ya, tetapi Tuhan membatalkan rencana pembangunan menara Babel itu dengan mengacaukan bahasa manusia sehingga bahasa yang seorang dengan yang lain tidak dapat dimengerti. Dan mulai sejak saat itulah manusia diserahkan oleh Tuhan. Ya. Dan mulai dari situ juga timbul banyak bahasa. Ya. Timbul banyak bahasa
Jadi berserahlah manusia ke seluruh penjuru bumi, ya. Jadi itulah awalnya Babel, ya. Nah, saudaraku, jadi kita di sini mempelajari mengenai Babel yang binasa dalam tempo 1 jam. Ya, dalam nyala api. Dalam nyala api. Jadi kekayaan yang ditimbun baik itu berupa harta benda, bentuk bangunan, apa saja aset manusia, baik disimpan mau di bank disimpan, ya, semua akhirnya hancur, binasa dalam tempo 1 jam, ya, tempo 1 jam. Jadi saya sudah pernah terangkan pada waktu itu bahwa Tuhan meminta kita berdoa paling sedikit berapa lama? 1 jam. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Jadi 1 jam ini jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Ya, makanya disebut supaya kita banyak berdoa, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi banyak kita mengalami pencobaan karena kurang berdoa. Sehari itu 24 jam. Sehari 24 jam. Tuhan minta hanya 1 jam. Bagaimana kalau Tuhan minta 23 jam berdoa, 1 jam bekerja? Kira-kira gimana? Ada yang mau nggak? Padahal Tuhan minta cuman 1 jam supaya jangan jatuh dalam pencobaan, ya. Dan doa 1 jam ini juga menjangkau nanti untuk keselamatan kita pada Wahyu 18 ayat yang ke-19, ya. Di mana Babel akan binasa, tapi kita umat Tuhan, ya, kita umat Tuhan yang sudah sering berdoa, rajin berdoa, maka doa itu besar kuasanya. Amin. Besar kuasanya. Ya, jarak kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Ya, jarak kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Ya, semua bisa diselesaikan hanya lewat doa. Ya, ada kebutuhan minta dalam doa, ya kan? Ada kekhawatiran serahkan dalam doa, ya. Jadi doa itu adalah jawaban semua kebutuhan manusia, ya. Dan kita akan lihat, ya, ada orang muda datang kepada Tuhan. Mari kita baca dulu Matius 19 ayat 16. Perhatikan, ya. Ini orang muda datang kepada Tuhan. Perbuatan apakah yang akan membuat dia selamat? Tuhan terangkan, perhatikan, ya. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat yang ke-16. Orang muda yang kaya. Ya, orang muda yang kaya. Masih muda sudah kaya. Ada banyak orang sampai tua gak kaya-kaya. Tapi ini masih muda sudah kaya. Tapi kekayaan inilah yang membuat dia justru sulit masuk surga. Ya, perhatikan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya,
perbuatan baik apa yang akan kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi dia pengen masuk surga, dapat hidup kekal. Terus Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? ya, Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, hanya satu huruf besar itu Tuhan. Terus tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. ya, terus Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? ya, semua sudah dilakukan, apalagi yang masih kurang. Ya. Jadi sudah semua dituruti sama dia. Apalagi yang kurang? Tuhan uji dia, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, Ya, kalau engkau mau sempurna, terus pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. ya, jual segala milikmu, ya, rumahmu, tanahmu jual. Setelah bentuk uang, bagikan kepada orang miskin. Ya, terus Maka engkau akan beroleh harta di sorga. tuh, jadi Tuhan tidak menipu. Dia beri kepada orang miskin, dapat harta di mana? Di sorga. Bayangkan Tuhan ganti dengan harta di mana? Di sorga. Terus perhatikan. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, Ya, ketika orang muda dengar perkataan ini, orang muda yang sudah sukses. Ya. Orang muda ya sudah berhasil, belum nikah nih ya. Masih hidup sendiri. Perhatikan. pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Iya. Dia pergi dengan apa? Sedih. Yang membuat dia sedih apa? Harta. Apa yang membuat dia sedih? Harta. Harusnya harta membuat bahagia, ini harta membuat dia sedih. Kalau sedih apa sinonimnya ya? Sedih. Sedih. Pernah saudara sedih? Gembira pernah? Pilih mana saudara, gembira atau sedih? Gembira. Lawan kata gembira apa? Sedih. Ya. Jadi gak gembira, punya harta tapi tidak gembira, sedih. Bayangkan punya harta sedih. Harusnya harta membuat bahagia, ini membuat sedih. Ya, terus perhatikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. sukar sekali bagi orang kaya masuk ke kerajaan surga. Sukar sekali orang kaya masuk kerajaan surga. Contohnya ini, orang kaya ini sukar dia masuk surga karena banyak harta. Ya, terus Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. baca sama-sama ini ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lubang jarum gede atau kecil?
Masuk ke benang aja susah ya. Ya, masukin benang susah, apalagi unta. Tapi masih lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Contohnya mana ini anak muda ini? Ya, anak muda ini contohnya ya. Nah, sudah. Jadi kita belajar di sini ya. Ya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Makanya Tuhan berkata tadi, simpanlah hartamu di sorga, supaya hatimu di sorga. Kalau harta kita di dunia, pasti hati kita di dunia. Sebab hati orang pasti kepada hartanya. Katakan orang baru beli mobil harga 500 juta. Bisa beli mobil harga 500 juta? Belum ya. Beli mobil harga 500 juta. Kalau sudah beli mobil harga 500 juta, ya hatinya kemana sekarang? Ke mobil. Wah, baru beli, saya jangan-jangan diambil orang nanti. Di mana ditempatkan? Setiap waktu, setiap menit, mobil aja dipikirin. Terus mobil aja dipikirin. Ya, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Supaya hati kita di sorga, simpanlah hartamu di sorga. Makanya tadi betapa sukarnya orang kaya masuk sorga. Tapi jangan salah, Abraham juga kaya. Amin. Ishak juga kaya. Yakub juga kaya. Kaya raya mereka, banyak ternaknya, banyak emasnya, tapi bisa selamat, bisa masuk sorga. Ya. Jadi banyak juga orang kaya yang masuk sorga. Ya. Banyak, tapi hati kita bukan kepada harta di dunia, tapi hati kita tertuju kepada sorga. Kenapa? Karena kita memang menyimpan harta kita di sorga. Simpanlah hartamu di sorga, di mana ngengat pencuri tidak bisa mendekatinya. Ya. Alkitab mengatakan langit dan bumi akan hilang lenyap. Semua akan hilang lenyap. Langit nanti digulung seperti gulungan kitab. Seperti apa? Gulungan kitab. Gulungan kitab kecil. Makanya disebut maka menyusutlah langit. Menyusut itu artinya semakin kecil, semakin kecil. Jadi nanti langit yang besar itu hanya sebesar gulungan kitab. Pernah saudara lihat teks proklamasi? Ya kan? Teks proklamasi bukan begini. Ya kan? Tapi begini kan? Dulu juga begitu. Ya. Alkitab ini dulu bentuknya begitu. Dalam gulungan kitab. Disebut apa? Gulungan kitab. Digulung. Nanti buka begitu. Gitu. Kitab Nabi Yesaya. Ya. Jadi selama kita di dunia ini, ya, supaya hati kita ke sorga, maka kita harus berusaha mengumpulkan harta kita di sorga. Ya, jadi manusia hanya dibagi dua bagian. Ya, manusia hanya dibagi dua bagian. Pertama adalah orang yang punya harta di sorga, sehingga hatinya selalu kepada perkara-perkara yang di atas atau sorga. Kemudian yang kedua, yang punya harta di dunia,
hatinya adalah kepada perkara-perkara dunia atau harta yang disimpan di dunia, ya. Jadi hati manusia itu hanya dua, satu kepada harta di sorga, satu kepada harta di dunia. Betul kan? Kalau saudara baru beli rumah, wah sudah kumpul beli rumah, ya. Hati saudara kan ke rumah itu kan? Tadi dari uang kepada apa? Ke rumah. Beli lagi emas, apalagi deposito, ya, deposito di bank. Sudah di bank lagi, di tanah lagi, di mobil lagi. Hatinya kemana? Ada di mobil, ada di mana lagi? Ada di bank, ada di mana? Ya. Makin banyak hartanya, kalau dia simpan di 20 tempat, hatinya bercabang jadi berapa? 20. Tambah lagi bercabang. Bukan kepada Tuhan. Tapi kalau kita simpan harta kita di sorga, fokus kepada Tuhan, maka hati kita akan kepada sorga. Amin. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi hati manusia itu kepada apa? Harta. Hanya dua. Kalau harta di sorga, hatinya ke sorga. Kalau hartanya di dunia, hatinya di dunia. Mau pilih mana saudara? Hati saudara ke sorga atau di dunia? Kira-kira pilih mana saudara? Ya, ya pilih sorga lah. Maka dia sibuk, simpanlah hartamu di sorga. Kalau saudara kalkulasi harta saudara di sorga kira-kira sudah berapa? Sudah berapa? Bisa dikalkulasi. Udah berapa kolektenya selama ini? Nih. Berapa kolektenya? Setahun 52 minggu. Minggu 2 kali kolekte. Kali sekian kan bisa dihitung ya kira-kira ya. Setahun harta saya di sorga seginilah sekarang. Ya kan? Nah, makanya supaya hati kita kepada Tuhan, kepada sorga, simpanlah hartamu di sorga. Amin. Tidak ada karat, tidak ada pencuri, aman. Jadi di sorga itu nyimpan harta aman. Amin. Aman. Jadi mulai sekarang simpanlah hartamu di sorga. Apalagi kita hidup pada zaman akhir telah tiba. Saya pernah mengatakan sudah kita ini hidup dalam masa injury time. Masa apa? Injury time. Harusnya kalau menurut peta zaman kita ini ya sudah ditambah perpanjangan tahun. Berapa sekarang? 2022. Boleh 2 Petrus, perhatikan ya, perhatikan. Jadi kita hidup dalam masa perpanjangan, ya. Jadi Tuhan bukan lalai menepati janjinya, bukan, ya. Ya, boleh. Ayat 1, 2 Petrus 3:1, perhatikan. Ini hari Tuhan akan tiba. Ya, perhatikan pelan-pelan. Ya. 2 Petrus 3 ayat yang pertama. Hari Tuhan. Hari apa? Hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertama sudah datang 2000 tahun lalu. Tinggal kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Terus perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ya, peringatan-peringatan diingatkan umat Tuhan. Terus perhatikan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan
oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, dari Tuhan kepada rasul, dari rasul kepada umat Tuhan. Terus perhatikan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, Ya, yang terutama harus kamu ketahui, ini yang utama, harus tahu. Terus bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. ya, nanti mengejek, mana Tuhan datang, mana kiamat, kok nggak datang-datang, kok tidak ada kiamat itu. Ya, terus perhatikan. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sama saja dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Mereka lupa bahwa dunia ini pernah dihukum oleh Tuhan dengan air bah pada zaman Nuh. Perhatikan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berawal dari air dan oleh air. Yang berawal. Saya ulangi, yang berasal dari air dan oleh air. Perhatikan. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini hukuman yang pertama, air bah. Air bah ini untuk seluruh bumi. Untuk seluruh bumi. Beda dengan hukuman di Mesir, hanya untuk orang Mesir. Tapi ini seluruh bumi. Ya, seluruh bumi di dunia ini tenggelam oleh air bah 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Jadi dimanapun manusia tidak bisa selamat. Hanya di dalam bahtera. Bahtera siapa? Bahtera Nuh. Berapa tingkatnya? 3. Bawah, tengah, atas. Jadi keselamatan itu bawah, tengah, atas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini ada di dalam Dia. Amin. Hidup dan bergerak di dalam Dia. Terus perhatikan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, sekarang disimpan untuk kebinasaan orang-orang fasik, orang-orang jahat yang tidak mau bertobat. Tidak mau apa? Bertobat. Ya. Ya, terus perhatikan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya, tidak boleh dilupakan yang satu ini, perhatikan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Ya, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Ya, jadi di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari. Bagi kita 1000 tahun sudah lama pisan. Tapi bagi Tuhan 1000 tahun hanya sehari. Bisa mengerti? Nah. Ya, terus perhatikan. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, terus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan bukan lupa menepati janji kedatangannya yang kedua kali. Terus. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, terus perhatikan. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, Tuhan sabar terhadap manusia. Terus. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang masuk neraka maksudnya. Ya, maka Tuhan panjang sabar. Ya. Terus Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. jadi Tuhan mau supaya semua orang apa? Berbalik dan bertobat.
Berbalik itu tadinya Allahnya ke neraka, berbalik. Balik arah. Jadi ke sorga. Berhenti, berbuat dosa, balik ke sorga. Ya, terus perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ingat, hari Tuhan datang seperti apa? Pencuri. Kalau pencuri datang kira-kira kasih tahu nggak kira-kira? Pamannya pencuri mau datang. Nanti malam ini jam 3 pagi saya akan datang merampok. Ya tuan rumah sudah siapkan hansip sekampung, ya kan? Tapi tidak diberitahu sama pencuri. Ya, jadi hari Tuhan itu seperti pencuri, perhatikan, kepada orang yang tidak siap. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri kepada orang yang tidak siap. Ya, perhatikan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Habis dalam apa? Nyala api. Unsur-unsur semua yang disebut namanya, mau gedungkah, mau pulau-pulaukah, mau kendaraankah, apapun namanya di dunia, semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Perhatikan. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan yang ada di atasnya. Kita ada di atas bumi, iya kan? Ada di atas bumi kan? Semua akan hilang lenyap. Terus, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. jadi kita harus apa? Saleh. Kalau perempuan, kalau laki-laki saleh, kalau perempuan soleha. Kalau perempuan apa? Soleha. Jadi harus soleha. Ya, saleh itu rajin beribadah, setia beribadah. Terus perhatikan. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi mempercepat hari Tuhan itu siapa? Kita. Siapa mempercepat? Kita. Makin cepat kita masuk ke dalam kesucian, kesempurnaan, makin cepat Tuhan datang. Amin. Jadi kitalah yang menentukan. Karena itu mari kita berlomba-lomba mempersiapkan diri, ya, seperti 5 gadis yang bijaksana. Ya, pakaian sudah, minyak ada, pelita menyala, berkobar-kobar. Ya, terus perhatikan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Habis semua yang ada di dunia akan habis dalam nyala api. Terbakar semua yang disebut neraka. Habis semua dalam nyala api. Ya, terus perhatikan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru. Amin. Sesuai dengan janjinya, ini janji Tuhan. Amin. Apa yang kita nantikan, perhatikan. Ulangi ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru. Amin. Langit yang apa? Langit yang baru. Nanti langit ini akan digulung. Akan diapa? Digulung bagaikan gulungan kita. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab. Ya, terus. Dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Iya, di mana terdapat kebenaran. Jadi langit akan digulung seperti apa? Gulungan kitab. Ya, gunung-gunung akan bergeser dari tempatnya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
Jadi apapun yang saudara lihat di bumi ini sekarang akan berlalu, akan binasa. Hanya satu yang tidak binasa, langit yang baru, bumi yang baru. Kesanalah tujuan kita. Amin. Ke langit yang baru, bumi yang baru. Udah selesai tadi? Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, Ya, sambil menunggu janji Tuhan, semua ini yang baru ini, langit yang baru, bumi yang baru ini, terus perhatikan. kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat Ya. dan tak bernoda di Kita hadapannya. berusaha supaya hidup tidak bercacat, tidak bernoda, sempurna. Amin. Apakah mungkin manusia sempurna kira-kira? Hah? Apa kira-kira manusia bisa sempurna? Contohnya ada. Siapa? Siapa yang sempurna? Henok. Umurnya berapa Henok? 365 tahun. Berapa? 300. Perhatikan, 300 ini. Nah, biar ngerti saudara. Moga ini nih. 300. Saya ini kemah suci, panjangnya 100, lebarnya 50. Kelilingnya di berapa? 300. Henok tadi umurnya berapa? 365. Ini tiangnya 60. Di sini 20, di sini 10, di sini 20, di sini 10. Jadi berapa? 20 tambah 20. Berapa? Tambah 10, tambah 10. Hah? Berapa? 60. Berapa? 6. Tingginya 5. Jadi berapa? 65. 365. Kelilingnya 100 tambah 100 tambah 50 tambah 5. Jadi berapa? 300. Jumlah tiang di sini 20, 10 jadi berapa? 20 tambah 20 berapa? Berapa? 40 tambah 10 tambah 10 60. Ketemu nggak 60-nya? Ketemu. 5 itu tingginya. Ini 5 tinggi. Tingginya pelataran. Berapa? 5. 300 keliling. 60 jumlah tiang. Tingginya 5. Bisa ngerti? Itulah Henok. Itulah Henok. Hidup benar, suci dan sempurna. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ya. Kalau orang, kesempurnaan orang diukur dari apa? Masih ingat enggak? Kesempurnaan orang diukur dari apa? Kata-kata. Siapa yang tidak salah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Bisa mengerti? Ya. Jadi kesempurnaan orang diukur dari apa? Kata-kata. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuh. Jadi mulai sekarang kata-kata harus diatur. Berbicara kalau perlu.
daripada banyak bicara tapi salah. Oleh perkataanmu engkau akan dibenarkan, oleh perkataanmu juga engkau akan dihukum. Jadi kata-kata kita dijaga. Henok diukur kesempurnaannya lewat kata-kata. Bisa mengerti? Jadi kesempurnaan orang diukur dari apa? Kata-kata. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna. Coba dicari. Ya. Coba gampang. Ayo yang punya HP itu. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayo yang punya HP, ayo. Ya. Gampang sekarang ya. Kata-kata sempurna langsung muncul itu, ya. Di perjanjian baru ya, jangan perjanjian lama. Ya, udah tapat ya. Ya perhatikan. Dah? Ayo. Ya. Ya, perhatikan. Ya, pelan-pelan. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua tanpa terkecuali, termasuk Yakobus. Termasuk Yakobus yang bicara. Ya, ulangi. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Salah dalam banyak hal. Terus Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, terus ia adalah orang sempurna. ia adalah orang sempurna. Jadi kesempurnaan diukur dari apa? Kata-katanya. Amin. Kata-kata yang benar itu, hendaklah kata-katamu dimasinkan, digarami, jangan hambar, jangan tawar. Ya, terus perhatikan. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Terus kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. ya, kapal zaman dulu itu pakai layar. Ya, tapi bisa dikendalikan oleh jurumudi. Ya, mau ke kiri, mau ke kanan, ya. Mau kemana saja, ya. Terus perhatikan. Demikian juga lidah, Ya. walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, ini lidah bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, itu manusia. Ya, ini lidah itu suka membesarkan. Ya, terus perhatikan. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Jadi lidah itu apa? Lidah itu apa? Api. Bisa membakar, menghancurkan, menghanguskan. Terus perhatikan. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi kita ini ya kena noda oleh apa? Lidah. Ya. Kita ini kena noda apa? Karena apa? Lidah. Terus perhatikan. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Jadi yang menyalakan roda kehidupan apa? Lidah. Apa yang menyalakan roda kehidupan? Lidah. Kalau mobil itu mesin, makanya roda itu berputar.
Ini lidah kita ini. Makanya lidah itu harus dijaga. Terus perhatikan. Ya. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ya, kuda bisa dijinakkan. Gajah juga bisa dijinakkan. Ya, lumba-lumba bisa dijinakkan oleh manusia. Ya, nurut dia. Ya, saudara pernah lihat lumba-lumba? Ya, tangkasnya iya. Bisa syuk. Ikut lagi dari belakang temannya. Hebat. Nurut dia. Ya, ya, terus perhatikan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi lidah itu racun yang mematikan. Biarlah lidah kita jangan menjadi racun. Amin. Amin. Tapi digarami, dimasinkan, penyedap rasa. Jadi ada lidah yang menjadi racun, ada lidah yang menjadi garam. Amin. Garam itu penyedap rasa, tidak hambar. Ya, udah selesai. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita memuji Tuhan dengan lidah, tapi kita juga berkata gelosia, tolosia. Ya, dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Terus perhatikan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai manusia, saudara-saudaraku, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Jadi jangan keluar dari mulut kita berkat dan kutuk. Biarlah yang keluar itu berkat. Hendaklah kata-katamu dimasihkan menjadi berkat. Suami perkataannya jadi berkat bagi istri. Istri juga begitu. Anak terhadap orang tua dengan anak. Jadi harus dipilih perkataan yang terbaik. Bisa mengerti? Jadi mati dan hidup dikuasai apa? Tidak. Kenapa orang masuk neraka? Karena lidah. Kenapa orang masuk surga? Karena lidah. Pergunakanlah lidah kita memuji Tuhan. Amin. Nah, menjadi berkat. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ku pergi saja. Ku pergi. Ya, kita berdoa sejenak. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan air anggur dan roti ini, turunlah urapan-Mu Tuhan, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi ini adalah wujud dari pengorbanan Tuhan. Di dalamnya ada mujizat, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya, silakan dibagikan.
nanti berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, Amin. ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Haleluya. Sangkakala bunyian orang saleh naik semua. Kita pakai berdiri. Susahan datang ku pergi, dengan sekejap mata sangkakala bunyian yang mati dalam Yesus Kita pakai berdiri. bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap bertemu Tuhanku di hadapan. Ku pergi. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang Kor sekali lagi. Ku pergi. Amin. kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan Susahan datang. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat tangan kita.
Kita menyembah Tuhan sejenak. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang di depan kami. Firman-Mu mempersiapkan kami untuk menyongsong kedatangan-Mu Tuhan, yang tidak lama lagi, di mana Engkau akan datang sebagai hakim yang adil. Engkau akan datang sebagai raja di atas segala raja. Engkau akan datang sebagai mempelai pria sorga bagi sidang gereja-Mu. Kami akan berjumpa dengan Engkau dalam kesukaan dan membawa kami pada pesta kawin anak domba Allah, di mana kami akan berbahagia selama-lamanya. Kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam tubuh kemuliaan. Semua yang lama akan tertinggal, tapi kami mengenakan manusia yang baru, yang tidak dapat binasa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama dalam tubuh ini kami mengeluh untuk merindukan tubuh kemuliaan, di mana tubuh itu akan kelak kami miliki, sehingga kami serupa dengan Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Boleh sekali lagi, kalau sakit penyakitnya diraba dengan tangan kiri, tangan kanan angkat. Yang mengikuti secara online juga baik langsung dan tunda. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, tetap berdoa. Hamba berdoa buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus, menghadapi masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan pertolongan-Mu. Kami yakin mujizat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian, ya. Allah itu baik, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Puji Tuhan, terima kasih banyak buat persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Juga yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita doakan mereka yang masih sakit, Mama Ibu Lydia, Bu Eli, Opu Romando perempuan, Elaura, Lepin, Bu Herlina. Ya, kita doakan supaya sembuh. Dan juga yang begitu secara online, hari Sabtu remaja muda, hari Minggu ibadah pertama kembali, di sini ibadah kedua di Permata. Kita pakai berdiri. Ya. Oh, Sabtu nggak ada kaum muda, ya? Oh ya. Oh, Natal bersama. Ya, ya. Sabtu tidak ada kaum muda, ya, Natal bersama. Ya, kita tundukkan kepala. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat. Kami berdoa buat Mama Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Eli juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando yang perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ella Ora juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Lepin juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Herlina juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa buat bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia yang kau kasihi. Pemimpin kami Pak Prabowo, juga Pak Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati wali kota, seluruh muspika kecamatan, Pak Camat, juga kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Susan, anak mantu usaha iman mereka. Kau selamatkan dan kasihani mereka. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah dalam naungan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.